Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Diosesan Antonius Antoro. Halo Romo Aan, apa kabar Romo hari ini? Kabar baik Rofi, semoga kita tetap bersemangat. Amin. Dan selalu sehat. Amin, terima kasih Romo Aan. Sahabat yang terkasih, seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang rohani pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah, rahmat kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar sepanjang hari ini, melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami, kiranya kami bisa mewujudkan apa yang Kau ajarkan kepada kami lewat tindakan kami itu. Dan semoga seluruh karya pelayanan kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Aan untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bersama dan merenungkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1 sampai dengan 11, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Dan pada hari ini juga seluruh umat Katolik merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Marilah bersama-sama kita mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Aku Yohanes melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melengkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh, menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup untuk selama-lamanya.
Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pendengar yang terkasih, marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan.
Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Aan untuk bacaan Injilnya. Romo, ketika kita mendengarkan kedua bacaan itu, kita mau mencoba merenungkan bersama yang bacaan pertama terlebih dahulu. Kata-katanya ini bagi saya sendiri, Romo, begitu seperti dongeng gitu ya. Ya, betul. Jadi agak sulit untuk memaknainya. Hikmat apa yang dapat kita petik tuh dari bacaan pertama tadi, Romo? Kalau kita mencoba untuk menyimak dari kitab Wahyu ini, memang kadang tidak mudah kita untuk langsung bisa menerima begitu saja. Karena memang bahasa-bahasanya itu kadang bahasa yang susah untuk dipahami. Iya. Dari kitab Wahyu ini, Yohanes mau memberi satu gambaran tentang dunia yang akan datang. Ketika segala ciptaan akan berhimpun, semua berkumpul, lalu menyembah, memuji Tuhan, maka kita akan merindukan pada saatnya. Saat-saat yang seperti itu. Saat-saat menikmati suatu kemuliaan di dalam Tuhan. Nah, ini yang mau digambarkan oleh Yohanes. Maka dia mengatakan, "Sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, 'Naiklah kemari dan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.'" Jadi gambaran Yohanes itu mau memberikan suatu pandangan atau apa ya, supaya kita ini nanti gambarannya seperti ini. Vision gitu. bukan, Romo? Boleh Bukan ya? Bisa. boleh dibilang sebagai satu vision vision. bahwa yang akan kita rasakan nanti ketika kita ini sungguh memuji memuliakan Tuhan, lalu melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita selama pesiaran hidup ini, kita akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami kemuliaan Tuhan itu. Itu yang digambarkan. Baik, Romo. Jadi begitu indah pengharapan ini bagi kita orang percaya ya, Romo ya. Meskipun mungkin saat ini keadaan atau kondisi kita sedang menderita, tetapi mendengar kisah ini punya pengharapan lagi ya, Romo ya. Ya, betul. Iya, punya pengharapan. Kalau menurut Romo Aan, apakah kemuliaan Tuhan itu juga dapat kita nikmati sebelum kita masuk ke dunia yang akan datang itu tadi, Romo? Ya, baik. Justru Ya. disitulah sebetulnya Yohanes ini mau menggambarkan kepada kita, Ya. selama kita masih ada di dunia ini, kita pun bisa merasakan itu. Jadi jangan kita membayangkan kerajaan Allah itu, nanti kalau saya sudah meninggal. Iya. Nanti kalau dunia sudah kiamat. Tidak. Iya. Zaman eskatologis. Ya, kalau bahasa teologinya itu eskatologis, itu masa yang akan datang, itu sudah bisa kita nikmati, kita rasakan saat kita hidup di dunia ini. Meskipun belum penuh. Dalam kepenuhannya ya nanti pada saat
eskatologi itu, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Artinya ketika dunia kiamat, ketika kita meninggal dunia, disitulah kita mengalami kepenuhan kerajaan Allah. Selama kita masih di dunia ini, kalau kita sungguh melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, cinta kasih, solidaritas, kepedulian kepada sesama, disitulah kita merasakan kerajaan Allah, Allah yang hadir dalam hidup kita. Baik Romo Aan, terima kasih Romo. Kita juga sebagai umat Katolik setiap hari berdoa Bapa Kami ya Romo. Mungkin sehari lebih dari 1 kali. Betul. Iya. Di situ ada kata-kata ya Romo ya. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Jadi apa yang ada di bumi ini kalau kita melakukan kehendak Allah itu kita sudah merasakan surga sebetulnya. Betul. Ya Romo ya. Ya. Dan kalau gitu kebalikannya nih Romo, kalau yang hidup di dunia ini belum meninggal, belum diadili sudah merasa seperti di neraka. Sebetulnya kan nggak boleh ya Romo ya merasa seperti itu. Ya itu kan berarti kita Romoan kurang, berarti di situ kita kurang menyadari akan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kita. Kurang menyadari ya Romo ya. Iya, jadi yang kita yang mungkin seringkali orang rasakan hanya seolah-olah Tuhan jauh. Karena apa, mungkin gambarannya menurut gambaranku, ya gambaran kita manusia ini bukan gambaran Tuhan sendiri gitu. Apa seolah-olah misalnya aku lagi dalam pengalaman sakit, lalu kan aku berontak, nggak bisa terima, aku sakit sih, aku kan udah berdoa, aku kan sudah aktif, aku kan baik, aku kan ini gitu. Lalu seolah-olah itu Tuhan menghukum kita. Nah kalau kita punya pandangan-pandangan seperti itu ya bisa dimaklumin tadi merasakan seolah-olah hidup di neraka. Karena apa? Kita melihatnya dari sisi kita yang lalu negatif, bukan yang positif gitu. Bahwa harusnya dalam satu kesadaran bahwa manusia ini kan terbatas. Lalu kita punya pengalaman sakit ini, ya harus kita refleksikan. Jangan-jangan melalui pengalaman ini supaya aku semakin dekat dengan Tuhan. Atau jangan-jangan melalui sakit ini aku yang terlalu banyak menyombongkan diri, selalu mengandalkan diri sendiri hingga selalu merasa kuat, nggak butuh Tuhan, nggak butuh orang lain. Nah, di situ harusnya kan sampai pada permenungan refleksi yang seperti itu. Oh ya, supaya mungkin dengan sakitku ini aku diminta untuk istirahat. Aku diingatkan oleh Tuhan supaya aku nggak sombong. Nah, itu. Ya, baik Romo Aan, terima kasih Romo. Romo, dari bacaan tadi ini yang kata-katanya memang sulit kita mengerti tadi Romo ya. Kan ada kata-kata pintu terbuka di surga seperti itu Romo. Saya pernah tahu ada doa yang khusus katanya didoakan tanggal 8 Desember tuh Romo untuk membuka pintu surga. Itu kalau nggak salah doanya dari Mazmur. Saya tahu itu dari ada seorang ibu yang sudah cukup sepuh seperti itu Romo. Pertanyaannya adalah apakah pintu surga itu bisa dibukakan bagi seseorang atau keluarga yang kita kasih yang sudah berpulang karena doa kita? Bisa melalui doa-doa kita. Makanya kan kita masih tetap dalam budaya kita, tradisi kita di Katolik kan masih mendoakan orang yang meninggal. Ya dari kita 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari. Lalu 1 tahun, 2 tahun, dan kita masih terus kadang mengintensikan. Karena bagi kita yang masih di dunia ini kan bahwa mereka menjadi pendoa kita. Atau ya sebaliknya juga bahwa kita bentuk relasi kita dengan orang yang sudah meninggal itu kan melalui doa-doa. Nah dari situ saya rasa doa ini menjadi kesempatan bagi kita umat beriman untuk saling berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Tuhan, dengan perantaraan Tuhan, dengan para leluhur kita yang sudah mendahului kita, dan bahkan kita bisa memohonkan rahmat. Gitu kan mungkin saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan ini masih butuh doa-doa kita supaya perjalanannya menuju ke surga lancar, supaya pintu surga dibukakan baginya. Mungkin ada salah, ada dosa yang belum sempat dia akukan. Maka kita sebagai keluarga saudaranya mohonkan rahmat itu. Nah itu jadi memang bentuk komunikasi kita dengan
sesama kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, lebih-lebih ya melalui doa, berdoa itu. Melalui doa tadi ya. Iya. Baik Romo, jadi tindakan kita untuk mendoakan keluarga kita itu sudah tepat ya Romo, dan sesuai dengan ajaran iman Gereja Iya. Katolik. Baik, Romo, masih dari bacaan yang pertama tadi Romo, nampak sekali di situ ditulis ada hormat dan syukur dari segala makhluk kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, betul. Jadi sepertinya ungkapan dan ucapan syukur itu memang menyukakan hati Tuhan ya Romo ya. Ya. Menurut Romo sendiri, syukur itu yang harus kita lakukan seperti apa Romo, yang menyukakan hati Tuhan syukurnya? Kalau kita mengungkapkan ungkapan syukur itu kan sebagai bentuk bahwa kita ini sungguh dipelihara oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan sang sumber hidup kita. Bahwa ketika manusia menyadari akan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, yang melindungi, maka ya dia mensyukuri itu. Ini sebagai satu bukti bahwa manusia sadar akan perlindungan Tuhan. Maka perlu bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan limpahkan. Ini. Lalu bentuk syukurnya ya Pak, jangan merasakan bahwa kita itu bersyukur kalau punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang mungkin heboh gitu, tidak. Setiap hari harus kita bersyukuri. Karena apa? Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa berjumpa dengan keluarga kita, untuk bisa beraktivitas. Ini udah suatu rasa syukur yang besar. Kalau kita sungguh mau menyadari itu, coba kalau kita bangun nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Bahkan ada yang bangun malah langsung nggak sadar. Ada juga kan seperti itu. Nah, maka mari kita setiap hari, kita setiap saat mensyukuri akan rahmat anugerah Tuhan yang setiap hari dan setiap saat itu dilimpahkan untuk kita. Kita syukuri apapun pengalaman-pengalaman itu. Baik Romo Aan, terima kasih Romo. Romo mengajak kita pada hari ini untuk selalu bersyukur ya Romo, nggak usah harus menerima sesuatu mujizat yang spektakuler. Betul. Ternyata ya Romo, kalau kita sudah bernafas aja itu udah puji Tuhan ya Romo ya. Amin, bisa beraktivitas, bisa berjumpa dengan keluarga ya Romo ya. Dan juga para pendengar Oase Rohani Katolik juga bersyukur pada hari ini bisa menyaksikan tayangan Oase Rohani Katolik, melihat Romo Aan sehat dan semangat. Amin. Ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjut pada sesi yang selanjutnya di sesi Dialog Iman. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita lihat dulu yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita kembali bersama dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Aan. Romo, setelah tadi di sesi yang pertama kita membahas dan merenungkan bacaan pertama dari kitab Wahyu tadi, Romo ya. Betul. Sebelum kita melangkah ke sesi Dialog Iman, membahas tentang Injil, mungkin Romo bisa memberikan sedikit ringkasan permenungan yang pertama tadi, Romo, biar masih bisa diikuti. Dari yang tadi kita dengar bersama, bacaan dari kitab Wahyu, Yohanes mengajak kita semua untuk menyadari akan gambaran dunia yang akan datang, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga, Allah yang meraja dalam hidup kita. Dan gambaran itu sungguh luar biasa digambarkan oleh Yohanes, bagaimana situasi dan juga keberadaan Allah yang meraja itu. Kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, saya rasa di situ. Nah, lalu apakah gambaran itu juga kita rasakan bagi kita yang masih hidup di dunia ini? Justru itulah sebetulnya Yohanes mau memberikan kepada kita penyadaran itu, bahwa gambaran itu bukan pada saat nanti kita sudah meninggal dunia atau dunia kiamat ini, tidak. Itu sebagai kepenuhannya. Namun selama kita masih bersiarah di dunia ini, kita bisa merasakan Allah yang meraja itu, kerajaan Allah itu. Ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, kita mewujudkan itu dalam kasih kepada sesama,
lalu rahmat pengampunan, dan juga kepedulian kita kepada mereka yang menderita, mereka yang terpinggirkan itu. Disitulah Allah meraja bagi kita. Dan di situ kita patut bersyukur karena Allah yang selalu membimbing, Allah yang selalu menuntun kita setiap saat. Maka syukur kita itu setiap saat juga harus kita syukuri. Tidak usah menunggu ada mujizat besar atau mungkin ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tidak. Tapi setiap hari kita diajak untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Baik, terima kasih Romo Aan. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan bersama-sama Romo Aan merenungkan bacaan Injil tadi dari Injil Lukas. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Romo, pada hari ini kita semua memperingati hari Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Iya, betul. Iya, ini sejarahnya bagaimana nih Romo? Sejarahnya menurut saya ini suatu tradisi yang satu keluarga. Kita tahu Santa Perawan Maria ini anak dari Yohakim dan Santa Ana. Iya. Ya, jadi orang tua Santa Perawan Maria ini sungguh sangat perhatian akan iman anaknya. Maka ya waktu sejak kecil Bunda Maria sudah dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk dimohonkan doanya. Itu saya rasa sekarang pun juga keluarga-keluarga juga selalu seperti itu, mengajak anak-anaknya untuk datang ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, lalu mempersembahkan, artinya menyerahkan anak-anak ini. Karena anak-anak adalah anugerah karunia dari Tuhan, titipan dari Tuhan untuk keluarga-keluarga itu. Maka biasanya orang tua ya mensyukuri atas rahmat karunia itu, buah hati mereka, lalu dipersembahkan kembali. Ini kiranya titipan yang dipercayakan kepada orang tua, supaya orang tua bisa mendidik dengan baik anak-anak ini, dan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang nanti berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kan yang menjadi harapan orang tua. Betul sekali. Nah, saya rasa Bunda Maria pun juga seperti ini yang ditunjukkan oleh keluarga Yohakim dan Santa Ana. Ya, baik Romo Aan, terima kasih. Romo, supaya kita lebih menghayati lagi dan meresapi perayaan ini Romo, barangkali Romo Aan berkenan bernyanyi Romo. Kan Romo senang bernyanyi dan suaranya memang enak didengar. Biar kita lebih baik. Ini lagi dalam rangka peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Maka itu berarti Bunda Maria ini atau Santa Perawan Maria ini satu pilihan Tuhan. Maka saya akan menyanyikan dari puji syukur nomor 635 Perawan Pilihan Allah. Perawan pilihan Allah, oh Maria, kau terima rahmat berlimpah, oh Maria. Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Walaupun kau tetap darah, oh Maria, kau jadi bunda sang putra, oh Maria. Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Amin. Terima kasih Romo Aan. Ya. Setelah mendengar suara Romo Aan dan juga menghayati liriknya itu luar biasa ya Romo. Kita punya bunda yang selalu mendoakan kita ya Romo. Betul, ya. Bunda yang selalu mendoakan kita putra-putrinya. Putra-putrinya. Walaupun mungkin putra-putrinya itu kurang menghormati ya. Ya, Romo betul. ya, tetap didoain Romo. Tetap didoakan oleh bunda kita ini. Iya, amin. Begitulah ciri khas seorang bunda ya Romo. Apalagi ini Bunda Maria yang rahmat berlimpah dari Allah memenuhi hidupnya Bunda Maria. Romo,
Tadi Romo sudah menjelaskan tentang makna hari ini ya Romo ya, Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Lalu bacaan Injil pada hari ini kan cukup panjang nih Romo ya. Betul. Ini maksudnya Tuhan ini sebetulnya mau menerangkan tentang hal apa kepada kita Romo? Melalui Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28, ini mau mengajak kita menyadari bahwa kita manusia ini dianugerahi keutamaan dan kebaikan. Masalah besar kecilnya ini bukan masalah. Yang penting bagaimana kita setia. Lalu bagaimana kita mengembangkan keutamaan dan kebaikan itu dalam hidup kita. Itu tugas kita. Jadi masalah besar kecilnya ini Tuhanlah yang mengatur. Saya diberi berapa. Tapi apa yang ada dalam diri saya ini, bagaimana saya mengembangkan supaya itu berbuah banyak, melimpah, dan banyak orang merasakan buahnya itu. Itu tergantung kita sendiri. Nah, itu yang menjadi persoalan dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas itu. Jadi ada orang yang memang mensyukuri, tapi ada juga yang karena merasa seolah-olah aku dikasih sedikit, aku tahu kok Tuhan itu memang mau enaknya aja. Gitu. Yang dikasih satu kan, udahlah aku simpen aja deh. Ntar kalau pulang aku balikin aja. Karena kan Tuhan itu kan jahat, Tuhan itu nggak mau usaha gitu. Jadi dia berpikiran yang negatif. Beda sama ketika orang diberi karunia 10, dia kembangkan menjadi 10 juga. Lalu yang 5 dikembangkan juga menjadi 5. Nah, itu di sini kiranya mau mengajak kita untuk berefleksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu. Kita mau seperti yang dikasih 5, dikasih 10, atau yang hanya dikasih 1 tadi. Itu. Iya, baik Romo Aan. Terima kasih Romo. Romo, jadi dari cerita ini sebetulnya Tuhan Yesus itu mau memberikan perumpamaan tentang Allah sendiri ya Romo. Iya. Di sini kan kita melihat bahwa ada 3 tokoh ya Romo. Yang pertama kan bangsawan. Bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan. Kemudian ada 10 orang hambanya yang dipanggil, terus dikasih 10 mina masing-masing beda-beda gitu ya Romo. Sama juga ada tokoh orang-orang sebangsanya yang membenci dia gitu Romo. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan bangsawan itu, apakah maksudnya adalah anak manusia ya Romo? Anak manusia, Yesus. Ya, Yesus ya Romo. Betul. Kemudian yang 10 orang hambanya itu adalah kita semua. Kita semua Kita yang semua. diberikan tadi ada 5 mina, 10 Iya, mina, mina. 1 mina Iya. gitu. Itu merupakan mina-mina itu melambangkan bakat atau talenta seperti itu Talenta Romo. yang kita punyai. Jadi Iya, karunia yang Tuhan Karunia. berikan nih. Masing-masing semua punya bakat lah. Nggak ada di dunia ini orang yang sudah tidak pernah punya terberi bakat ya Romo. oleh Tuhan. Nggak ada yang tidak ada. Hanya kadang kita nggak menyadari dan tidak mau mengembangkan. Oh begitu ya Gitu. Romo ya. Baik Romo. Dan kemudian kalau orang-orang sebangsanya yang membenci dia, apakah ini konteksnya kondisi situasi pada saat Ini Yesus konteksnya ngomong Yesus, itu ya Romo ya? bahwa nggak semuanya itu pro dengan Yesus kan Oh gitu. iya, betul ya saat Iya, itu ya Romo iya. ya. Baik. Nah Romo, kalau mungkin ada orang yang tubuhnya itu tidak sempurna gitu ya Romo ya. Seperti sekarang kan ada Asian Games, ada Para Games. Ya betul. Iya. Tapi kalau yang menyadari ternyata kan wow juga ya Romo ya, bisa berprestasi. Tapi mungkin saat ini ada yang mendengarkan dan merasa diri kayaknya saya ini kok kayak orang yang dikasih 1 mina itu ya gitu. Saya cuma dikasih 1 dan kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin saat ini masih berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil. Barangkali Romo Aan bisa memberikan semangat melalui firman Tuhan ini Romo. Baik, sebetulnya dari kitab Wahyu tadi mau mengajak kita lewat syukur itu. Syukur itu kan yang kita syukuri tidak hanya ketika kita sempurna, ketika kita merasakan kebahagiaan, bahkan ketika kita sedang sakit pun diajak untuk bersyukur. Artinya apa? Oh ya syukur, aku mensyukuri karena Tuhan menyadarkan aku mungkin selama ini
terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak kerja sehingga aku lupa istirahat, maka aku sakit. Nah, itu. Maka di sini kiranya bukan menjadi masalah ketika dari masing-masing kita ini diberi berapa. Persoalannya ada dalam diri kita. Aku menyadari enggak bahwa Allah itu memberikan kepadaku rahmat, karunia, talenta dalam diriku. Lalu tugasku adalah mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan. Karena pada saatnya nanti semuanya akan ditagih oleh Tuhan gitu loh. Tuhan kasih. Lalu pada saatnya Tuhan akan menagih mana yang sudah aku berikan. Nah, ini kan masalahnya seringkali kita hanya melihatnya apa? Aku hanya dikasih sedikit kok. Karena orangnya kadang kita ngelihatnya orang lain, orang lain yang sukses, orang lain yang hebat gitu. Kemudian membandingkan kita dengan orang lain itu, padahal kita nggak perlu membanding-bandingkan. Ya mau membandingkan tapi demi untuk memicu semangat, oke lah gitu. Tapi bukan lalu untuk terus kita menyalahkan di luar diri kita. Bahkan mungkin gara-gara aku begini sih ya, tidak juga. Tapi bagaimana saya dengan yang aku miliki ini aku kembangkan. Bahkan kita bisa melihat kalau kemarin di para SEA Games mereka yang berkebutuhan khusus aja mereka bisa mandiri, mereka bisa berprestasi seperti itu gitu. Apalagi kita yang sempurna secara fisik, ini kan harus kita syukuri. Lalu bagaimana aku mengembangkan itu? Karena orang seringkali kan mungkin ini ya, salah satu yang selalu ada dalam diri kita tuh malas itu. Enggan ya. Iya, itu kalau orang udah malas, bahasa anak muda sekarang mager, malas gerak itu. Nah, itu kan malas itu salah satu dosa pokok. Itu kemalasan. Ya kan? Maka kalau orang Jawa bilang kalau orang malas itu bantale setan. Iya, itu dipakai bantal untuk setan, untuk tidur sama setan gitu. Setan tidur di situ. Karena membuat kita jadi malas kan gitu. Nah, ini makanya itu yang harus diperangi, yang harus aku harus usaha, aku harus ini. Gitu. Semangat itu yang kiranya perlu kita wujudkan. Jangan pernah melihat aku dikasih berapa, tapi bertanyalah pada diri Anda sendiri, kita semua ini, bagaimana aku mengembangkan yang Tuhan berikan padaku ini. Sehingga berbuah melimpah. Tidak hanya aku nikmati sendiri, tapi orang lain pun bisa menikmati. Itu saya yakin ketika orang berusaha, ketika orang mau melipat gandakan, pasti tidak hanya diri kita yang diberkati merasakan, pasti orang lain pun akan merasakan itu. Nah, seperti yang contoh di sini yang diberi satu itu, coba kita bisa lihat ketika yang dikasih satu itu lalu dia bicaranya kan begini. Hamba yang ketiga dan datang berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Nah, ini negatifnya dia. Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Dia udah berpikiran negatif terhadap Tuannya. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Kan malas nih. Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Gitu, dia nggak mau. Ini kan harusnya kamu sendiri, ngapain sih aku yang disuruh-suruh gitu. Makanya bangsawan itu mengatakan, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Ini kan malas dia. Harusnya kalau memang dia nggak mau, kasihkan. Jangan disimpan. Gitu loh. Betul. Ini karena mager. Dia nggak mau bergerak. Nggak mau berjalan, nggak mau ini gitu. Jadi hanya mau belas kasih orang, uluran orang lain. Tergantung gitu dari orang lain jadi ya Romo ya. Itu yang kiranya kenapa dia tidak bisa mengembangkan. Karena ada potensi yang dia halangi sendiri yang harusnya bisa dikembangkan. Baik Romo Aan, terima kasih Romo. Semoga kita semua pagi ini disegarkan kembali nih mindsetnya Romo ya. Supaya jangan lihat seberapa banyak
talenta dan bakat yang dikasih sama kita, tapi kita harus berpikir tugas kita yang adalah harus mempertanggungjawabkannya nanti itu ya Romo ya. Betul. Iya, baik Romo. Romo, dalam bacaan tadi itu juga ada Tuhan juga berkata ya bahwa setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Betul. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Nah, ini penjelasannya maksudnya bagaimana sih Romo? Ini maksudnya, Iya. setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Iya. Yang dikasih 5, Mm-mm. karena dia bertanggung jawab, dia punya tanggung jawab, maka dia akan dikasih. Lagi. Dia kasihkan, Iya. kamu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Iya. Karena dia punya apa? Dia punya tanggung Tanggung jawab. jawab. Mm. Gitu. Yang Iya. dia mempunyai, dia punya tanggung jawab, maka dikasih. Iya. Tadi dikasih 10, kembangkan. Iya. Maka dia dikasih, Iya. karena dia punya. Iya. Lalu, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Iya. Dia yang tadi, yang ketiga, hamba yang Iya. ketiga dikasih 1 mina, Betul. nggak diapa-apain. Iya. Dia nggak punya apa-apa, Apa-apa. maka akan diambil, termasuk minanya diambil Diambil juga. juga. Yang ada pada dia akan diambil, ngapain percuma, kamu hidup nggak ada artinya, nggak berguna. Iya. Gitu, maka ada kata-kata, kenapa nggak kamu kasihkan orang yang bisa menjalankan? Iya. Gitu, maka akan diambil daripadanya semuanya. Itu maksudnya. Maksudnya ya Romo ya. Iya, karena kalau orang punya hati untuk, pasti akan diberi lebih. Lebih. Ketika orang punya tanggung jawab, ketika orang punya kepedulian, pasti akan diberi. Gitu. Iya. Baik Romo. Berarti kalau misalnya nih Romo ada seseorang yang sebetulnya dia punya bakat bermain musik gitu Romo. Tapi dia hanya bermain musik untuk dirinya sendiri, Nah, untuk makanya hobinya. ya udah. Itu Tuhan sebetulnya Nggak. tidak menginginkan hal itu ya Romo Enggak, ya. harusnya ketika saya punya itu ya Bakat, kita kembangkan, siapa tahu bisa menghasilkan. Iya. Menghasilkan, ya awalnya mungkin hobi, ternyata wah Iya. ini bisa dikembangkan dan bisa mungkin jadi punya kursus musik, ya Oh, kan? iya, Itu kan betul. jadi Iya. berkat bagi orang Berkat lain lah. juga Iya, kan, bisa betul. mengembangkan orang lain juga. Nanti orang Iya. lain bisa berkembang lagi jadi Iya, banyak kan betul, gitu. betul. Jadi Ketika orang dipercaya ini, dia akan lebih dipercaya Percaya lagi. lagi. Seperti itu. iya. Seperti di sini juga ditulis ya Romo ya, Ya. bahwa setia pada perkara kecil ya Romo. Betul. Makanya diberikan perkara yang besar ya. Betul, Ini dia engkau akan telah diberikan. setia dalam perkara kecil ya Romo ya. Baik. Nah, kalau menurut Romo Aan mengenai tanggung jawab tadi bagi orang muda nih Romo. Kan kalau orang muda seringkali orang tuh menganggap kurang bertanggung jawab. Tapi sebetulnya kan tidak seperti itu ya Romo Aan. Orang muda sekarang ini juga banyak sekali menunjukkan kegiatan-kegiatan mereka yang positif dan bisa berhasil. Nah, barangkali Romo bisa menceritakan atau memberikan inspirasi pada orang muda pada hari ini. Sebetulnya kata konteks tanggung jawab yang harus mereka lakukan sebagai orang muda Katolik gitu Romo. Jadi orang muda Katolik yang bertanggung jawab itu yang seperti apa Romo? Baik, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab, itu Iya. ketika orang diberikan, yang paling jelas saja lah. Iya, iya. Ketika orang diberi kepercayaan Iya. untuk suatu kegiatan misalnya, ini. Lalu mereka bisa menjalankan dengan baik. Itu udah, dia bertanggung jawab. Gitu. Tapi ketika orang udah diberi kepercayaan, suruh ini itu kok nggak jalan-jalan, malah nggak terjadi bahkan kegiatan itu. Nah, ini yang disebut nggak bertanggung jawab. Maka kalau memang nggak sanggup, lebih baik serahkan orang lain. Iya, seperti ini tadi Ya, ya Romo lebih ya. baik serahkan orang lain. Maaf, Mina, saya iya. dengan penuh kerendahan hati ngomong Iya. aja, maaf saya nggak bisa karena waktunya nggak bisa ini dan sebagainya. Tapi saya mau mendukung kalau memang ini mungkin ada yang lebih bisa dipercaya. Gitu. Iya. Ya, jadi jangan merasa mampu tapi kenyataannya tidak. Kan gitu. Karena di sini menuntut tanggung jawab itu bisa tidak hanya melaksanakan sendiri, bagaimana kita mengordinir, Iya. ya kan? Kita kerjasama dengan orang lain kan Iya, di situ. betul. Ada banyak unsurnya gitu. Nah, di situ nanti akan kelihatan buahnya bagaimana orang ini atau OMK ini bertanggung jawab atas suatu yang dipercayakan kepada mereka. Pada mereka.
Baik Romo. Dan Romo mungkin Romo Aan juga tahu ya Romo bahwa belakangan ini OMK itu dilibatkan untuk kegiatan drama musikal nih Romo yang dimainkan oleh Romo Aan juga. Dan sudah ya, pasti sudah pada nonton ini. Sekarang kan tanggal 21 November. Itu luar biasa loh Romo OMK-OMK-nya bergerak. Karena mereka mau meluangkan waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk ikut sama kita, tante-tante dan om-om ini, jualan tiket, menawarkan, mengundang umat untuk nonton drama musikal. Mereka kan yang itu, yang berhadapan dengan laptop yang online-online itu. Di situ saya lihat mereka luar biasa bisa diberi kepercayaan Romoaan. Bisa datang tepat waktu, misalnya misa mulai jam 7:30, harus datang dari jam 1 jam sebelumnya atau minimal setengah jam. Itu mereka udah standby Romo. Berarti kita berbangga hati ya Romo ya? Ya, itu harus kita beri applause ya. Dalam arti betul. kita sekarang anak-anak muda kita juga sudah berani lah untuk itu dan mulai menunjukkan rasa tanggung jawabnya itu bisa dipercaya. Iya betul sekali Romo. Dan bisa juga mereka itu bekerja sama Romo. Jadi sudah bagi tugas, pokoknya yang tante-tante nanti yang bagian nawarin. Mereka yang berhadapan dengan laptop karena kebanyakan tante-tante agak gaptek gitu Romo. Sukses kok ini Romo ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Iya. Baik Romoan, masih ada beberapa waktu ke muka Romo. Masih pertanyaan yang di bacaan Injil tadi ya Romo ya. Yang ingin saya tanyakan nih Romo, kalau yang punya nih Romo, kalau yang tadi, yang setiap orang yang mempunyai ia akan diberi lebih gitu ya Romo. Apakah ini berarti misalnya ada satu orang sudah berhasil dipercaya, bertanggung jawab, jadi dia terus menerus dikasih pekerjaan gitu Romo. Jadi kalau kita lihat ada seseorang yang pekerjaannya banyak, apakah berarti orang itu memiliki talenta banyak juga dari Tuhan? Ya biasanya begini, kita bisa lihat juga ya dalam kehidupan sehari-hari ketika misalnya berkaitan dengan suatu perusahaan, lalu karyawan ini kerjanya baik, dikasih tanggung jawab, dia dipercaya, dia bisa menjalankan dengan baik, biasanya nanti pimpinan akan langsung dia angkat. Ini kayaknya ini baik nih untuk kerja, dia jujur, dia ini bisa dipertanya, nanti jadi ini gitu. Kalau nanti lihat lagi dia ini pasti dia akan gitu. Nah seperti itu maksudnya. Ya, jadi ketika orang bisa menunjukkan apa yang ia miliki itu tadi, dia mengembangkan talenta bakat yang Tuhan berikan dalam dirinya, itu melalui ya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya itu, itulah yang disebutnya setiap orang yang mempunyai dia akan diberi. Akan diberi tanggung jawab yang lebih lagi gitu, nggak cukup yang ini, wah ini mah nanti bisa di orang lain lagi, dia diangkat lagi gitu. Kalau itu dalam dunia pekerjaan ya, gitu. Iya, baik Romo, berarti kalau orang muda nih yang mendambakan, aduh aku pingin jadi direktur, begitu masuk perusahaan mungkin kan nggak jadi direktur dulu ya Romo, harus tunjukin dulu, tunjukin dulu tanggung jawabnya itu tadi ya Romo ya, bertahap dari hal-hal yang kecil. Lihat di sini kan disebutkan kan dari setia dalam perkara yang kecil di situ, karena orang sukses nggak langsung tahu-tahu di atas, pasti dari bawah. Betul sekali Romo. Dari hal-hal yang sederhana yang kecil itulah pasti akan dilihat orang ya. Baik, barangkali Romo Aan ada sharing Romo mengenai kisah hidup kesuksesan yang tidak dicapai begitu saja, tapi juga pasti perlu perjuangan. Banyak ya. Yang Romo Aan aja. Yang umat kalau saya sih nggak ada yang begitu ya, tapi kalau umat itu banyak. Bagaimana Romo? Biar jadi inspirasi. Yang dari padahal hanya lulusan SMA, tapi usahanya sukses gitu. Karena apa ya? Karena ulet, karena setia, dia mau kerja gitu. Jadi di situ aja. Ketika orang mau melakukan apa saja, itu pasti ada buahnya. Maka jangan lihat yang ke atas terus gitu. Lihat dari bawah dulu. Dari bawah, oh ini ditekuni, nanti pasti akan lebih baik, akan meningkat seperti itu. Dan itu sungguh dialami oleh orang-orang yang sukses yang selama ini saya kenal. Itu banyak yang mereka awalnya benar-benar dari yang dulunya saya hanya jualan kue Romo di depan rumah,
Gitu. Dulu hanya fotokopi kecil Romo, sekarang jadi percetakan besar, kan seperti itu. Nah, itu karena apa ya? Keultan, ketekunan, kesetiaan dari hal-hal yang sederhana yang kecil tadi dia gulati terus menerus, dan pasti ada perjuangan jatuh bangunnya, saya yakin itu. Tapi karena dia tetap setia, maka Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada mereka itu. Iya, berarti kalau orang itu bisa sukses, itu juga campur tangan Tuhan karena Tuhan percaya ya Romo ya. Karena kan katanya harta itu titipan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan nitipin kalau kitanya kita ini belum bisa sembarangan ya, kita nggak bisa nyimpan dengan baik, kita nggak bertanggung jawab gitu ya, pasti nggak akan dititipin. Aduh, semoga Tuhan menitipkan saya yang baik, amin. Baik Romo Aan, terima kasih banyak Romo untuk permenungannya dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Tidak terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya kita berdua harus undur diri dari tengah ruang dengar sahabat Oase Rohani Katolik. Sebelumnya kita akan berdoa bersama dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Aan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kami rahmat dan berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu, dan semoga sabda-Mu itu melalui peringatan Santa Perawan Maria yang dipersembahkan kepada Tuhan juga menjadi persembahan dalam hidup kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan apapun yang kami alami. Dan ini semua ya Tuhan semoga menjadikan berkat bagi kami, keluarga kami, komunitas kami, dan orang-orang yang kami layani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord,
your blessing, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need.
So I